لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هدى ومن سأله أعطاه وتمنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد خلقه وخاتم أنبيائه المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق Fadilatul Ulfah wal Ukhwah. Kitab Adabul Ulfah, adab berkasih sayang, bersaudara, wasyuhbah dan bersahabat, wal muasyarah dan bergaul, ma'a asnafil khuluqi beserta para golongan orang-orang yang memiliki akhlak. Fadilatul ulfah, fadilah berkasih sayang, berbelas kasih, wal ukhwah dan persaudaraan. Sebelumnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat atas nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya alam ketahuilah annal ulfah samratu husnil khuluqi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulfah, kasih sayang, belas kasih itu adalah samratu husnil khuluqi, buah daripada bagusnya akhlak. Orang yang mampu berkasih sayang, memiliki rasa belas kasih, itu karena dia bagus akhlaknya, sehingga muncul sifat kasih sayang baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Memiliki rasa iba, memiliki rasa empati dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada akhlak yang baik di dalam diri kita. Wan nifaq, dan nifaq atau sifat munafik itu samratu su'il khuluqi, buah daripada buruknya akhlak, peperangai, sehingga muncul sifat-sifat nifaq, sifat-sifat kemunafikan, mudah ingkar janji dan lain sebagainya. Fahusnul khuluqi yujibut tahab wat ta'arif wat tawafib. Maka akhlak yang baik ini yujibu, mampu menarik, mampu mewujudkan, mampu melahirkan at-tahab, saling mengasihi, wat-ta'alif, saling menyayangi, wat-tawafiq, dan saling memiliki perasaan dan juga kecocokan. Maka akhlak yang baik ini mampu melahirkan rasa kasih sayang, belas kasih, dan juga empati yang tinggi. Karena wujud daripada akhlak yang baik inilah sehingga tersebarnya rahmat ke seluruh alam semesta. Wasu'ul khuluqi yusmirat tabaghud wat tahasud wat tadabur. Sedangkan akhlak yang buruk
itu membuahkan kebencian, wattahasud dan iri dengki, wattadabir dan juga bahasa lain daripada permusuhan, sama memusuhi juga atau saling menyombongkan dirinya. Nah inilah, maka akhlak yang buruk melahirkan kebencian. Kita bisa saksikan, bisa perhatikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kasus-kasus yang ada, yang terjadi ini akibat, ada sebab dan akibat daripada akhlak baik dan buruk. Terakhir kasusnya ini di Cimahi, anak usia kelas 6 SD ini baru pulang ngaji, masih bawa tas Al-Quran, masih pakai kerudung, tiba-tiba ditikam dari belakang sama pemuda usia 21 atau 22 tahun. Pemuda mabuk. Tujuannya apa? Mau merampas HP-nya si anak itu. Si anak bilang nggak bawa HP. Si anak lari sambil melepas kerudungnya, sambil memegangi lukanya, tapi tersungkur di tengah jalan karena nggak kuat lagi. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Gara-gara perkara sepele, tapi karena dia mabuk, akhlaknya yang buruk, masih muda, doyan mabuk, doyan malak, ngerampok, akhirnya apa? Menghilangkan nyawa orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Tidak cukup sampai di situ, diselidikin oleh penyelidik sampai rumahnya si pelaku, orang tuanya ikut-ikutan menyembunyikan barang bukti dan menghalang-halangi penyelidikan, dan orang tuanya pun terancam kena hukum karena apa? Menghalangi penyelidikan. Ini orang tua, mohon maaf, sudah melahirkan anak seperti ini, melindunginya, bahkan menyuruh si anak ini lari dari tanggung jawab untuk kabur dari kasus yang dia barusan lakukan. Dan berarti memang si anak juga, mohon maaf, buruknya anak dari orang tua juga ternyata. Dan peran penting orang tua ini, Pak, mohon maaf ya Allah, karena anak ini bercermin pada orang tuanya. Bagaimana apa yang kita katakan ini akan didengarkan oleh mereka, akan direkam oleh mereka. Apa yang kita lakukan akan diperhatikan oleh mereka, meskipun kita nggak ngomong. Contoh kebiasaan baik orang tua, setiap kali azan misalkan orang tua ke masjid, meskipun kita nggak ngomong, nak ayah ke masjid ya, nak ayo ke masjid, tapi anak tahu bahwa jam-jam segitu dia tahu orang tuanya ke masjid, nggak kemana-mana. Nanti ketika ada orang nanya yang lain sebagainya, si anak tahu ketika azan, ayah kemana nak? Oh ayah ke masjid, sholat subuh misalkan, sholat zuhur, asar dan lain sebagainya. Tapi kalau kebiasaan ketika azan kita pergi entah kemana, nggak ke masjid, atau kebiasaannya yang lainnya yang kurang baik, si anak juga tahu. Oh, saya jam segini biasanya pergi ke sana tuh sama teman-temannya dan lain sebagainya. Kita nggak ngomong saja, direkam sama anak. Makanya perangai seperti ini, kita ini adalah cermin bagi anak-anak kita. Jadi makanya wajar ketika ada istilah, nah diantaranya buah itu nggak jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, atau misalkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, maka akan lebih parah si anak ini. Maka yang mengkhawatirkan ini adalah ketika orang tua mendukung si anak untuk melakukan keburukan atau mendiamkannya. Kita melihat anak-anak kita nggak sholat misalkan, kita diam saja, maka nanti anak akan kebiasaan, ayah aja nggak ngomongin kok, nggak ngebilangin kok,
biarin aja, artinya diamnya dianggap setuju. Nanti lama-lama sampai nanti tua, sampai besar, sampai tua kebiasaan, karena kita mendiamkan sesuatu yang kurang baik. Jadi si anak kebiasaan tuh, waktunya sholat dia nggak sholat, dia asik bermain, atau dia pergi malah nggak ke masjid, nggak ke musola. Jadi mari Pak, akhlak yang baik kita tularkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Andaikan kita hari ini menjadi orang yang soleh dan seterusnya, jangan soleh sendiri saja, karena surga masih luas. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayo bareng-bareng kita mencoba ke arah sana beserta keluarga kita, beserta orang-orang sekitar kita, teman, kerabat, kerabat kita, semuanya kita ajak semuanya melangkah ke arah sana. Allahu alam nanti sampainya akan seperti apa, biar Allah nanti yang membimbingnya. Yang penting usaha kita sudah sampai ke arah sana. Dimulai dari apa? Dimulai dari akhlak yang baik. Nah, buah-buah daripada akhlak yang baik dan buruk tersebut nanti akan kita rasakan. Contoh kecil saja, kita hari ini nanam pohon. Orang bilang, wah sampai udah usia segitu nanam pohon begitu, kapan panennya? Enggak kita yang panen, nanti anak kita yang panen. Hari ini kita menjadi apa? Karena hasil olah didikan tarbiyah orang tua kita dan guru kita. Hari ini kita menjadi apa? Karena hasil didikan orang tua kita. Kita bisa sekolah tinggi, bisa memiliki jabatan, bisa pintar sholat, pintar ngaji, pintar ibadah. Itu bukan hasil kerja keras kita Pak, hasil dari akhlak, olah akhlak orang tua kita yang ditularkan kepada kita. Maka kemudian kita menjadi seseorang yang diinginkan, bisa meraih cita-cita kita. Nah ini akhlak yang buruk akan melahirkan tabawud, permusuhan, saling benci, saling iri, saling dengki, dan saling menyombongkan diri. Wa husnul khuluqi la yakhfa fid din fadilatuhu wa huwa alladhi madaha Allah wa huwa alladhi madaha Allah subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu alaihi salatu wassalam idh qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, la yakhfa fid din, tidak samar, tidak bisa kita sembunyikan akhlak yang baik itu. Kenapa? Karena jelas fadilahnya, dan juga sudah Allah tampakkan jelas ketika Allah memuji nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak, budi pekerti yang baik, yang agung. Dan memang yang pertama kali tarbiyah dari Allah ini kepada nabinya adalah akhlak. Ini yang paling utama. Makanya peradaban manusia dimulai dari membangun akhlak ini yang pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru ma yudkhilan nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perbanyaklah oleh kalian melakukan, mengamalkan sesuatu yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa Allah, yang kedua adalah husnul khuluq. Sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Sebanyak apapun ibadah kita, malamnya sholat full sepanjang malam, siangnya puasa sepanjang hari, kalau ternyata akhlak kita tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa kita praktekkan, tidak bisa kita amalkan dalam bermuasyarah, bergaul, dan juga kepada Allah dan juga kepada makhluk yang lainnya, maka jangan harap, karena jaminan masuk surga bukan dari banyaknya ibadah.
Lebih-lebih yang minim sekali ibadahnya, akhlaknya nggak baik, ditambah itu lagi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima mahasinal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan mahasinal akhlak, untuk membaguskan akhlak. Diutus Rasulullah ini untuk menyempurnakan bagusnya akhlaknya manusia dan alam semesta ini. Wala yakhfa anna samratal khuluq al-hasan al-ulfah wa inqita'ul wahsyah. Waqad warada fi sana'i ala nafsil ulfah siyaman idza kanat rabithah hiya taqwa wad-din wa hubbullah. Wala yakhfa, dan tidak samar, anna samratal khuluq, sesungguhnya buahnya akhlak al-hasan yang baik itu yang pertama adalah membuahkan kasih sayang. Nah, bagaimana kita hidup di dunia ini, kita bisa melihat bagaimana orang yang berkasih sayang bahkan menjadi salah satu golongan yang Allah naungi kelak di hari kiamat, yaitu ketika kita bisa saling berkasih sayang, apalagi dua pemuda atau dua orang yang sama-sama saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Udah, itu kelak dia akan menjadi masuk ke dalam golongan yang akan Allah naungi. Nah, saling kasih sayang, wujudnya kasih sayang di alam semesta ini karena ada wujudnya akhlak yang baik. Ada majelis-majelis, bagaimana kita lihat, nggak ada sepanjang majelis taklim dengan majelis taklim ini ribut, nggak ada, Pak. Kita bisa lihat antar golongan jamaah, nggak ada tuh yang sampai ribut, rebutan lahan, rebutan jamaah, nggak ada. Karena akhlak yang baik. Nggak ada yang namanya rebutan jamaah, rebutan lahan, rebutan setoran. Sepanjang sejarah nggak ada. Jamaah pengajian, jamaah yasinan, jamaah tahlilan, jamaah manakiban, majelis taklim dan lain sebagainya, nggak ada yang ribut. Bahkan kalau Bapak yang pernah ziarah katakanlah ke Wali Songo, Pak, itu jamaah dari seluruh Indonesia berkumpul di situ, ngajinya beda-beda, suaranya macam-macam, yang dibaca lain-lain, nggak seragam, nggak kompak, nggak pernah ada tawuran, nggak pernah senggol-senggolan sampai sakit hati, nggak ada, Pak. Itu yang pertama adalah buah orang yang soleh, yang sudah dimakamkan di situ, kemudian mewujudkan ulfah kasih sayang, bahkan masih bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup. Nah, kita pun sama, sekarang masih hidup, kita wujudkan akhlak yang baik itu kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang generasi-generasi berikutnya. Nanti kita akan diingat siapa dulu yang membangun Masjid At-Taubah, pendirinya siapa, akan ditulis tuh. Pengurus pertamanya siapa, periode pertama siapa, kedua siapa, pengurusnya siapa saja, timnya siapa saja, bahkan sampai imamnya, sampai marbotnya, muadzinnya, siapa yang dulu suka azan, siapa yang dulu suka sholat berjamaah. Nanti akan ditulis, yang pertama adalah ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti dalam struktur organisasi nanti akan ada tuh. Nanti suatu saat kita sudah nggak ada, generasi-generasi berikutnya akan menikmati akhlak yang baik, jasa-jasa yang sudah kita bangun. Masjid At-Taubah berdiri tahun sekian, dibangun, direnovasi kembali tahun sekian, dibuat majelis taklim tahun sekian, adanya TPA tahun sekian, bapak-bapak jamaah majelis taklim setiap hari ini dan lain sebagainya. Masya Allah, Pak, pahalanya terus mengalir. Karena hebatnya nih, saya baru sampaikan, hebatnya pengurus masjid
itu meneladani para nabi. Salah satu nabi, maksudnya salah satu amalan nabi yang paling unggul adalah yang sering beliau sampaikan, saya tidak mengambil upah, dakwah saya tidak mengambil upah. Ini hebatnya Pak, karena memang sepanjang sejarah itu DKM Masjid nggak pernah dapat gaji materi Pak. Yang jujur makanya. Salah satu dakwahnya Nabi itu yang paling unggul adalah orang mau ngomong apa, mau dicaci, mau dihina, kalau memang dia nggak ngambil upah, mau ngomong apa? Lagi caci maki dihina kalau memang dia ngambil upah besar. Contoh salah satu ustadz, kiai, pendakwah itu kalau udah pasang tarif, mohon maaf, lain Pak penilaian di masyarakat. Kalau udah pasang tarif, apalagi nyerokin infak dari jamaah, kan banyak tuh dengan bilang buat pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Ini pengalaman banyak dari kami di lapangan dan teman-teman. Makanya kami ada komunitas para ustadz itu, bahwa kami sangat melarang siapapun yang tampil untuk nyerokin yang begitu-gitu, dan juga pasang tarif silahkan berapapun. Nah ini akan yang lain. Makanya tarif Ustaz. Pasang tarif tapi protokoler. Ya, ada yang macam-macam pokoknya. Nah, karena memang kita membawa agama. Nah ini jemaah sekalian, memang pengurus masjid luar biasa. Enggak pernah ada gaji materi yang dia terima. Makanya ini nanti akan dikenang menjadi amal soleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kembali ke individu masing-masing, tingkat keikhlasannya sampai mana, ukurannya tingkat keikhlasannya sampai mana. Kalau memang ngurus ikhlas lillahi ta'ala, ya apapun akan jadi amal soleh. Terlebih pengurus masjid dan yang ngurus-ngurus yang lainnya, majelis dan sebagainya. Nah ini jamaah sekalian, bagi hari ini kiranya cukup sampai di sini, bahwa tidak lagi samar buah akhlak yang baik akan melahirkan ulfah, kasih sayang, wanqita'ul wahsyah, dan terputusnya rasa was-was. Jadi udah nggak khawatir lagi. Orang kalau akhlaknya sudah baik, dia nggak akan khawatir apa yang dia lakukan, nggak akan khawatir apa yang terjadi kelak, nggak akan khawatir. Makanya Nabi, para sahabatnya kan sering dinasehati, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Jaminannya dari siapa? Jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurus masjid juga sama, jangan khawatir. Jamaah masjid juga sama, jangan khawatir. Terapkan, amalkan akhlak yang baik, amal soleh. Nanti jaminan hidupnya dari Allah, jaminan dunianya dari Allah, jaminan akhlaknya dari Allah, jaminan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.